Mereka tidak terlihat, namun dapat dirasakan. Berwujud atas apa yang kamu pikirkan. Berdampingan bersamamu, namun terhalang dimensi yang berbeda. Selamat datang di Kamis Malam. Aku Indra Bagus Pratomo. Aku berasal dari kota Jombang, Jawa Timur. Pada tahun 2015, aku sempat bekerja di salah satu perusahaan di kota Karawang bersama temanku Heru, dan aku pun kos bersamanya di sana. Kosanku berupa sebuah rumah tua tapi masih kokoh dengan 2 lantai, terdiri dari 12 kamar, 5 kamar di lantai 1 dan 7 kamar di lantai 2. Oh iya, suasana kosannya sangat dingin menjurus lembab karena bangunannya terbuat dari batu bata merah dan kurang tersinari matahari. Pertama, aku masuk dengan Heru di kamar nomor 1 karena hanya itu kamar yang kosong saat itu. Kamarnya paling ujung di lantai bawah. Di depan kamarku terdapat tangga melingkar untuk naik ke lantai 2. Kondisi kamarnya sangat tidak tersinari matahari karena hanya ada 2 jendela kecil di atas. Sepertinya kamar ini lama tidak terisi. Melihat kondisi kamar yang sangat berdebu dan terdapat beberapa sampah kertas serta beberapa baju usang di dalam lemari. Tanyaku kepada si Heru, "Her, ini kayaknya kamar lama kosong ya?" Si Heru pun menjawab, "Masa iya, Ndra? Ini kan kawasan industri. Kosan kayak gini kayaknya jarang deh ada yang kosong, karena kan kebutuhan para pekerja yang dari 2 daerah kayak kita," jawabnya. Lalu, aku pun kembali berkata, "Oh iya juga ya. Atau mungkin penjaga kosnya aja yang malas beresin ya," ucapku sambil memulai mencopot beberapa kertas yang menempel di dinding kamar. Si Heru sedang asik buka-buka lemari sambil membereskannya, tiba-tiba memanggilku. Dra, sini coba lihat, Dra," sambil memperlihatkan sebuah boneka kecil yang dibungkus kain berwarna putih. Si Heru pun bertanya, "Apa ya ini, Dra? Apa ini alat santet?" Tanyanya kepada aku. Lalu aku pun menjawab, ngawur kamu, Her. Ngeri ah, Her. Buang. Tapi jangan dibakar," perintahku kepadanya. Aku dan Heru berinisiatif untuk membuang barang tersebut dengan digulung beberapa kertas dan juga baju yang kita bersihkan, agar tidak terlihat oleh beberapa orang di sekitar. Singkat cerita, hari pun mulai gelap. Tentunya malam pun mulai datang. Penghuni kamar-kamar sebelah mulai pulang dari pekerjaannya. Dan kami pun berkenalan dengan beberapa penghuni kos. Salah satu penghuni kos, Kang Asep, seorang laki-laki yang bekerja di salah satu pabrik plastik, mengajak kami untuk bersama mengobrol dan menikmati kopi. Kang Asep sedikit bercerita bahwa dia adalah salah satu penghuni kos paling lama di situ. Dulu dia pertama kali masuk itu sekitar tahun 2010. Kosannya hanya terisi sekitar 4 kamar
Itu pun di lantai 2, dan hanya Kang Asep yang sendiri di lantai 1. Dia menceritakan bahwa penjaga kosnya itu baik banget yang dulu. Setiap hari itu ruang tamu kok di kosan tersebut dibersihkan, tidak seperti penjaga kos yang sekarang katanya. Dalam hati pun aku berbicara, lah pantas aja kamar kita masih berantakan saat akan diisi. Lalu si Heru pun berpamitan karena besok dia harus masuk pukul 8 pagi. Dra, Kang Asep, saya tidur duluan ya, karena besok saya harus kerja pagi, ucap Heru kepada kami. Dan Kang Asep pun menjawab, lanjut Mas Heru, selamat tidur, semoga tidur nyenyak dan mimpi indah. Setelah si Heru masuk, kami pun melanjutkan mengobrol sampai tidak terasa arah pembicaraan kami menuju ke beberapa pengalaman horor Kang Asep di kosan. Kang Asep pun bercerita, Mas, dulu mah di sini tuh sering ada kejadian aneh. Saya pernah tuh pas pulang kerja, kira-kira jam 1 atau jam 2 pagi ya. Pas saya masukin motor di sini tuh kedengar ada orang mandi. Ucap si Kang Asep sambil menunjukkan salah satu kamar mandi yang berada di belakang Kang Asep. Lalu dia pun melanjutkan bercerita. Awalnya sih saya kira ya penghuni yang lain ya. Saya masuk aja ke kamar. Tapi kok lama, saya pikir. Saya kan mau bersih-bersih, terus kan saya penasaran dong. Saya cek lah. Pas saya cek, lah lampunya kok mati. Lalu saya coba dorong tuh pintu kamar mandi pelan-pelan sambil bilang permisi. Ternyata kamar mandinya kosong, Mas. Cerita Kang Asep, tapi terlihat Kang Asep orang yang tidak penakut karena dia menceritakan hal tersebut dengan sangat tenang. Padahal menurut saya itu adalah pengalaman paling horor ya. Tidak terasa, waktu pun menunjukkan pukul 2 pagi. Saya dan Kang Asep pun masuk kamar masing-masing untuk beristirahat. Yo wis Mas Indra, sekarang kita tidur aja lah. Besok saya harus kerja juga jam 10 pagi. Mas Indra juga tidur Gih, jangan tidur kemalaman. Takut loh Mas. Ucap Kang Asep mengakhiri obrolan kita pada malam itu. Esok harinya, saya bangun sekitar pukul 10 pagi dan si Heru pun sudah berangkat kerja nampaknya. Saya pun beres-beres dan langsung mencari sarapan. Kosan begitu hening, karena memang orang-orang pada saat itu masuk kerja, hanya saya sendiri yang masuk malam. Singkat cerita, kami pun sudah masuk ke hari ke-7 tinggal di kosan tersebut. Sore itu, Seru akan keluar berkunjung ke tempat teman barunya. Seru berkata kepadaku, Dra, aku mau main ke tempat temanku yo. Aku pun menjawab, yo wis, bawa kunci Her biar kalau kamu pulang gak harus bangunin saya. Iyo, tapi kalau kemalaman kayaknya aku gak akan pulang ya Dra, mau nginep aja di sana. Takut, ucapnya sembari keluar dari kamar dengan berangkat. Dalam hati aku pun berkata, emang si Heruka udah kenal sama orang pasti akrab banget. Cuaca di sore itu sedang sedikit hujan, membuat aku mengantuk. Maklum ya, bujang yang baru merintis karir, miris dana untuk main, jadi aku memutuskan untuk tidur sore. Aku pun tertidur. Saat tidur, aku seperti bermimpi tapi seperti sadar. Aku merasa ada orang mengintip dari jendela atas pintu.
Aku merasa dia adalah anak kecil. Aku melihat dan kaget ke arah si anak itu. Tapi si anak itu malah menertawakanku. Lalu aku pun bertanya, "Hei, kamu siapa? Ngapain kamu?" Si anak itu terus saja tertawa tidak menjawab pertanyaanku. Dan tiba-tiba dia loncat masuk ke kamar dan mendekatiku. Anehnya, aku bukan beranjak, tapi aku malah ketakutan. Anak itu berpakaian lusuh dengan wajah yang sangat pucat. Matanya putih, seperti tidak memiliki pupil. Tanyaku, ngapain? Sana, pergi sana, sana. Tapi ternyata dia semakin mendekat ke arahku dan malah menarik kakiku. Aku pun kaget dan sontak aku terbangun. Ternyata itu mimpi. Tapi satu keanehan, pada saat aku terbangun, posisiku berada di lantai, persis yang terjadi pada saat aku bermimpi. Aku pun bangun, ternyata saat itu maghrib. Pikirku, mungkin karena aku tidur di waktu maghrib, jadi aku bermimpi yang tidak-tidak. Aku pun lekas ke kamar mandi untuk wudhu dan sholat. Setelah pukul 10, si Heru belum saja pulang. Akhirnya aku memutuskan untuk tidur dan mengunci pintu, karena kebetulan memang hari itu aku sedang tidak bekerja. Saat aku hendak tidur, tiba-tiba aku mendengar ada orang menyapu menggunakan sapu lidi dari samping kamarku. Pikirku, orang kota malam-malam malah nyapu, pamali. Aku pun tertidur. Belum lama rasanya aku tertidur, aku kembali bermimpi ada seorang mengetok pintu kamarku dengan pelan. Aku membuka pintu kamarku, dan ternyata dia adalah anak kecil yang tadi menarikiku. Aku kembali bertanya padanya, "Siapa kamu? Ngapain kamu?" Dia lagi-lagi tidak menjawab pertanyaanku dan malah pergi. Aku pun mencoba mengikuti dia. Ternyata dia pergi ke lantai 2 lewat tangga melingkar yang ada di depanku. Di tangga tersebut, dia sejenak berhenti dan melihatku dengan tatapan kosong. Lalu dia berkata seolah memperingatiku, "Ini adalah tempatku." Tangannya menunjuk ke salah satu sudut atas dari tangga tersebut. Lalu dia kembali berjalan dan menuju salah satu kamar di paling sudut. Dan dengan kamar mandi. Lalu dia kembali berjalan dan menuju salah satu kamar di paling sudut. Dia pun kembali memperingatiku. "Di sini ada bapak tua. Jangan ganggu dia. Jangan masuk ke sana." Aku pun terbangun. Oh, ternyata ini mimpi lagi. Tapi aku merasa mimpi ini seakan nyata. Aku melihat jam, ternyata pukul 23.00. Aku memutuskan untuk membuat kopi, karena ngantukku rasanya hilang setelah mimpi yang terasa nyata tadi. Saat aku memanaskan air, Kang Asep ternyata baru pulang. Kang Asep menyapaku, Indra, belum tidur?" Lalu aku pun menjawab, "Udah Kang, tapi ini kebangun jadi pengen ngopi." "Ngopi Kang?" tawarku kepada Kang Asep. Boleh Indra, kalau masih ada," sahutnya. Aku pun membuat 2 gelas kopi, 1 untukku dan 1 untuk Kang Asep. Akhirnya aku dan Kang Asep meminum kopi bersama di ruang tamu. Aku berkata kepada Kang Asep, "Kang, kosan kalau malam-malam gini serem ya?" Kang Asep pun menjawab,
Iya, Ndra. Apalagi ini kan akhir bulan. Dompet anyep, kosan sepi, jadi serem. Oh iya, si Heru kemana, Ndra? Tanyanya kepadaku. Lagi keluar, Mas. Nginep kali dia di tempat temennya, jawabku. Ketika kami sedang asik mengobrol, tiba-tiba terdengar suara orang berjalan di halaman. Ucapku, nah pulang juga tuh si Heru kayaknya, Kang. Kang Asep bertanya, emang dia jalan kaki ke tempat temannya, Ndra? Emang dia udah apa jalan di sini gitu? Kang Asep sedikit kebingungan dan takut si Heru tersesat. Namun suara langkah kaki tersebut tidak berhenti, seolah-olah terus berputar dan berbolak-balik di halaman. Kang Asep bertanya, Andra, tapi kenapa kok si Heru mondar-mandir? Apa dia nggak bawa kunci? Jawabku, bawa kok, Kang. Dia tadi saya suruh bawa kunci. Kang Asep pun langsung beranjak mendengar pernyataanku, karena khawatir itu bukan Heru, tapi orang yang berniat tidak baik. Kang Asep mengintip dari jendela. Tapi Ndra, nggak ada siapa-siapa loh. Apa dia ngumpet gitu ya? Jawabku, ah masa? Ayo cek keluar, Mas. Ah masa? Ayo cek keluar, Kang. Sahutku sambil menghampiri Kang Asep. Kang Asep pun berkata, bentar, Ndra. Sambil sedikit berlari ke kamar membawa kunci Inggris dan senter, karena takut bahwa itu adalah orang jahat. Lalu kami pun keluar. Kami cek setiap sudut halaman, tapi memang tidak ada orang di sana. Tiba-tiba terdengar orang menangis di lantai 2. Kang Asep pun lari ke atas. Anjing, bener rampok gimana? Ucapnya sambil berlari. Ternyata suara tangisan itu berasal dari salah satu kamar mandi di lantai 2. Kang Asep dan aku pun mencoba menggedor kamar tersebut, namun tidak dibuka. Hingga akhirnya Kang Asep mendobrak pintunya. Ada sosok anak kecil dengan lidah menjulur panjang, lalu tertawa melihat kami. Kang Asep pun berkata dengan kaget, anjing, curing. Sambil berlari, mendengar hal tersebut, aku pun ikut berlari ke bawah bersama Kang Asep. Lalu kami memutuskan untuk lari ke sebuah pos kamling yang tidak jauh dari kosan. Tanyaku kepada Kang Asep, Kang, anak kecil tadi kayaknya ada di mimpi saya deh. Dia ngasih tahu, katanya kita nggak boleh diem di tangga bundar sama nggak boleh ke kamar yang dekat kamar mandi tadi. Kang Asep hanya terdiam karena mungkin masih kaget. Esok harinya si Heru pun pulang dan aku menceritakan kejadian semalam kepadanya. Setelah saat itu, aku tidak mau lagi diam di kosan jika Heru tidak ada. Karena aku takut si anak kecil tadi kembali menghampiriku.